Kebahagiaan bagi saya itu tidak kemana-mana sebenarnya. Kebahagiaan itu ada di diri kita, di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dalam acara Irama Fuad Indahnya Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pemirsa yang lagi menunggu buka puasa, yang lagi lapar dan dahaga, jangan lewatkan sesi ini karena kita akan membahas tentang hal yang spesial, yaitu tentang puasa dan kebahagiaan. Anda tidak bahagia atau sedang sedih, pokoknya tonton saja. Kita kehadiran bintang tamu yang cukup terkenal di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dia seorang psikolog, Mas Aris Sulaiman. Ya. Mas, apa kabar Mas Aris Sulaiman? Alhamdulillah, baik Mas. Baik, Mas Aris, ini sudah edisi yang kesekian Iya, kali. betul. Biasanya Mas Aris kan tampil sebagai host ya. Host, ya. Nah, tapi kali ini secara terpaksa, dipaksa Mas Aris diminta untuk menjadi narasumber Ya. karena keilmuannya cukup diperlukan dalam konteks pembahasan kali ini, yaitu tentang puasa dan kebahagiaan. Baik Mas Aris, langsung saja ya. Ya. Yang pertama mungkin yang perlu Mas Aris sampaikan tentang apa sih kebahagiaan itu dalam perspektif psikologi. Ya. Silahkan Mas Aris. Terima kasih Mas Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bisa menyapa teman-teman Irama di rumah yang sedang menunggu buka puasa. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhi segala amal ibadah kita selama kita berhidup ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk menjadi narasumber atau bintang tamu pada edisi kali ini, yang tentunya akan membahas satu tema yang menurut saya tema yang sudah sering dibahas di mana-mana sebenarnya. Di channel-channel YouTube yang lain juga mungkin pernah membahas ini, tetapi hal ini perlu kita bahas lagi karena mengingat supaya teman-teman yang menyaksikan channel ini juga mendapatkan informasi yang beragam. Betul, karena barangkali ya. subscriber atau penonton channel ini belum pernah nonton yang lain, Iya, saking setianya dengan channel betul. ini, jadi menunggu pembahasan khusus dari Iya. channel buat lanjut Mas. Oke, jadi kalau ditanya sebenarnya apa sih kebahagiaan itu? Nah, kebahagiaan itu memang dari berbagai perspektif, banyak definisi ya. Bahkan mungkin setiap orang memaknai kebahagiaan itu berbeda-beda. Nah, bagi saya kebahagiaan itu merupakan kondisi psikologi seseorang di mana orang tersebut merasa memiliki emosi yang positif, memiliki pikiran dan perasaan yang positif di dalam kehidupan yang dia jalani sehari-hari. Jadi kalau orang terlihat bahagia, kelihatan senang, kelihatan nyaman dengan kehidupannya, ia jarang terlihat punya masalah, ia jarang terlihat punya konflik, ataupun punya hal-hal yang negatif yang dia lakukan, bisa jadi dia memiliki kebahagiaan yang baik. Gitu ya. Jadi kebahagiaan itu ada instrumennya ya, bisa dilihat paling tidak dari perilaku keseharian atau dari aktivitas sehari-hari Mas ya. Iya. Jadi karena kebahagiaan yang seperti yang saya sebutkan tadi memiliki emosi yang positif. Emosi itu kan ada beberapa macamnya. Tapi intinya tuh emosi itu berkaitan dengan rasa senang, rasa sedih, rasa takut, marah, bahkan mungkin rasa muak ya, jijik gitu ya. Kalau beberapa teori yang disebutkan. Nah, kalau kita lihat misalnya dia jarang marah, mimiknya tampak senang, kemudian dia juga tidak terlalu kelihatan takut dengan segala hal, dia menjalaninya segala hal itu dengan enjoy, dengan senang, ya bisa dipastikan bahwa secara kasat mata ya dia mungkin bahagia. Tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang instrumen kebahagiaan, tentu ada ya. Kan mungkin ada ukurnya. Di dunia itu ada namanya indeks kebahagiaan dunia, ada di Indonesia juga indeks kebahagiaan nasional, ada juga beberapa ukur lainnya yang digunakan untuk penelitian tentang happiness misalnya. Itu bisa, tapi memang ruang lingkupnya kebanyakan kepentingannya untuk penelitian dalam masyarakat yang banyak, belum secara individual dilakukan, belum
individual untuk mengukur kebahagiaan satu orang misalnya, tapi kebanyakan mengukur kebahagiaan banyak orang dalam satu negara, dalam satu masyarakat. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, nanti saya akan minta Mas Aris menjelaskan tentang kebahagiaan itu jika dihubungkan dengan puasa. Tadi kan tema kita tentang puasa dan kebahagiaan ya. Jadi tadi Mas Aris mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kondisi emosi yang ditampilkan atau diaktualisasikan oleh seseorang yang tampak positif begitu. Jadi bisa dilihat dari aktivitas atau aktualisasi dirinya. Nah, hubungannya dengan puasa apa kira-kira Mas? Apakah puasa ini menjadi salah satu media untuk menuju kebahagiaan atau memang apa kira-kira? Oke. Jadi banyak istilah yang digunakan bagi setiap orang, bagi setiap komunitas dalam menemukan atau mencari kebahagiaan. Nah, saya memang sedikit tidak setuju dengan kata menemukan atau mencari kebahagiaan. Saya lebih cocok menggunakan kata mengakses. Karena kebahagiaan bagi saya itu tidak kemana-mana sebenarnya. Kebahagiaan itu ada di diri kita, di dalam diri kita. Dia tidak ada dalam satu tempat tertentu atau di berada di tempat yang jauh dan sebagainya. Jadi ini tidak perlu ditemukan atau dicari. Perlu kita akses saja sebenarnya, atau mengaktifkan kalau istilah di jaringan internet itu mengaktifkan wifi saja sebenarnya, supaya kita bisa berkoneksi dengan kebahagiaan tersebut. Nah, cara-cara mengakses itu bagaimana? Nah, salah satunya cara mengaksesnya itu dengan berpuasa. Nah, ini nanti kita cari bukti-buktinya ya, saya jelaskan ya. Kenapa puasa itu bisa mengakses kebahagiaan? Karena yang pertama seperti definisi yang tadi, bahwa orang yang bahagia itu orang yang memiliki emosi positif. Nah, puasa menuntut kita untuk menekan emosi negatif, hawa nafsu yang tidak baik, yang negatif kita tekan. Misalnya rasa marah, ya kan, itu kita tekan. Rasa iri, fitnah, mengadu domba, misalnya. Pokoknya hal-hal yang negatif tentang perilaku-perilaku negatif itu pasti kita tekan. Itu dianjurkan dalam perintah-perintah agama tentang agama Islam ya. Di bulan Ramadan itu harus berperilaku dengan yang baik-baik, berpikir yang positif, meningkatkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, sehingga emosi positif itu berkembang dengan baik dan akhirnya kita bisa mendapatkan atau bisa mengakses kebahagiaan dengan baik pula. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu mengajarkan kita untuk mengembangkan relationnya, hubungan. Tanpa kita sadari di 11 bulan lamanya sebelum bulan puasa itu, bulan-bulan yang lain, di zaman sekarang kita terbiasa atau dituntut untuk hidup secara individual tanpa kita sadari sebenarnya. Jadi misalnya ini contoh-contoh sederhana, misalnya mau makan saja sekarang kita pakai GoFood misalnya, mau apa lagi, mau macam-macam sekarang, apalagi di masa pandemi. Jadi kita diwajibkan untuk hidup dengan menerapkan protokol kesehatan dengan physical distancing yang diterapkan, ditentukan. Nah, hal tersebut membuat kita menjadi individualis dalam beberapa tahun terakhir. Nah, puasa menuntut kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan silaturahmi dengan orang-orang dekat secara intensif. Makanya ada istilah buka puasa bersama, ngabuburit bersama, berbagi takjil, bersedekah ke tempat-tempat panti asuhan, malamnya kita tarawih bersama, meskipun dalam dalam jumlah yang kecil, tidak banyak, misalnya tidak seperti ratusan orang atau mungkin cuma 10 orang, 15 orang gitu. Kemudian ada tadarus bersama dan sebagainya. Hal tersebut secara tidak langsung membantu kita dalam meningkatkan perasaan positif. Dari berbagai penelitian, bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental, orang-orang yang pergaulannya baik, pola interaksinya dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan-rekan kerja baik, itu membantu dia untuk segera pulih dari gangguan mental yang kelihatan. Sehingga ketika gangguan mental itu bisa diatasi, otomatis perasaannya jadi baik, kondisi emosinya lebih baik, sehingga mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan yang lebih baik. Baik, dalam puasa kita kan memang selain diajak melakukan hal-hal baik ya, sebagaimana tadi disampaikan Mas Haris,
kita kan juga memang dilatih disiplin ya. Ya, betul. Bahkan waktu makan, kemudian kapan, waktu berbuka, waktu sahur. Apakah itu juga mempengaruhi untuk mengakses kebahagiaan yang ada di dalam diri? Misalnya pola makan, pola hidup yang katakanlah secara ini kan berubah pola hidup kita dari sebulan sebelumnya, kemudian kita ada bahasa dicungkir balikan, yang biasa kita makan sehari 3 kali, kemudian kita diganti makan buka dan sahur. Ya. Jadi sebenarnya di puasa itu pola makan tidak berubah ya, hanya dipindah waktunya saja sebenarnya. Jadi yang biasanya kita makan pagi kita pindah malam hari. Secara tidak langsung itu mempengaruhi juga kondisi tubuh ya. Ketika kondisi tubuhnya jadi baik, karena kan di medis, di kesehatan itu puasa bisa menyembuhkan, puasa bisa menyehatkan. Ketika kondisi tubuh baik, otomatis kondisi perasaan juga ikut membaik. Makanya dalam istilah psikologis itu ada disebut dengan psikosomatis ya. Jadi kesehatan mental mempengaruhi fisik ataupun sebaliknya, psikosomatis. Jadi kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik ataupun kesehatan fisik mempengaruhi kesehatan mental. Jadi ada sebab akibat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bagaimana caranya puasa bisa meningkatkan kebahagiaan dari segi pola makan misalnya yang terjadi ketika dalam bulan Ramadan atau berpuasa. Jadi kalau bisa berbicara tentang pola makan di bulan puasa, memang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua kegembiraan ketika dia berjumpa dengan penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini ya, ketika berbuka puasa adalah hilangnya rasa haus, rasa dahaga, rasa lapar yang ditahan selama seharian penuh, sehingga orang kalau misalnya bayangkan ya, orang lapar gitu, orang haus terus tiba-tiba dikasih makan kan pasti senang ya. Meskipun keadaan senang yang didapat itu keadaannya sementara. Makanya ditambah lagi dengan kebahagiaan yang kedua adalah berjumpa dengan Allah. Bahwa sebenarnya berpuasa itu kebahagiaan yang dicari itu yang didapat itu kebahagiaan bukan hanya kenikmatan sementara, tetapi kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Makanya Imam Ghazali juga mengatakan begitu ya, bahwa dalam kitabnya Kimia Saada itu dia bilang bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu kalau hanya kenikmatan yang kita peroleh itu hanya sementara saja, makan, minum, seks dan sebagainya itu hanya kenikmatan sementara. Untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki atau kebahagiaan hakiki ya kita harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan meningkatkan ketakwaan. Puasa ini kan memang tidak hanya monopoli punyanya umat Islam. Ya, betul. Jadi kalau kita mau melihat sejarah, kita akan menemukan bahwa puasa ini dilakukan oleh semua agama, baik agama yang samawi maupun agama yang kebijaksanaan, agama yang ditemukan berdasarkan pengalaman seseorang. Dan memang barangkali memang sangat mempengaruhi kondisi kebahagiaan yang hakiki itu, karena kenapa? Di dalam puasa itu Mas kan biasanya asupan rohani kita melimpah ya, pengajian setelah maghrib, menjelang subuh dan seterusnya, dan kita dianjurkan untuk ngaji dan seterusnya dan yang lain-lain. Nah, yang barangkali Mas Aris perlu juga memberikan keterangan tentang bagaimana sih tips atau ini melanjutkan kebahagiaan yang didapat di bulan puasa ini bisa kita aplikasikan juga di luar bulan puasa. Artinya kita bisa pola hidup apa yang bisa kita ambil dari bulan puasa untuk kita bisa paling tidak secara harfiah kita bisa kebahagiaan itu terasa gimana? Jadi kan bulan puasa menjalankan kita kebaikan ya. Otomatis seharusnya kebaikan itu bukan hanya di bulan puasa sebenarnya. Peningkatan emosi positif, menekan emosi negatif, meningkatkan silaturahmi, bersosialisasi dengan baik gitu ya. Itu seharusnya terjadinya setiap hari, bukan hanya di bulan puasa ya. Di bulan-bulan selanjutnya juga harus diterapkan juga. Sehingga pola-pola tersebut akan terjaga terus dan kemudian bisa secara konsisten mempengaruhi kondisi mental, terutama kondisi kebahagiaan seseorang.
apakah kemudian misalnya secara tidak langsung kondisi orang berpuasa dan tidak puasa itu berbeda, misalnya kebahagiaannya, itu juga secara signifikan juga tidak terlihat ya, dalam penelitian juga tidak terlihat. Tetapi memang kalau misalnya kenapa orang berpuasa itu tampak lebih bahagia, karena memang ada perubahan pola-pola kebiasaan yang dilakukan selama 11 bulan, kemudian dirubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek yang menonjol gitu. Mungkin kalau di 11 bulan yang sebelumnya mungkin tidak terlalu tampak karena memang itu jadi kebiasaan yang lama gitu. Tiap hari ya? Tiap hari dilakukan. Misalnya begini, misalnya ada orang yang setiap pagi harus minum kopi misalnya. Merokok misalnya. Sehingga dia merasa nikmat dan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi kemudian di bulan puasa itu ditiadakan. Tetapi di lain sisi dia mendapatkan efek yang berbeda lain. Misalnya ketika perut kosong, dia mendapatkan enzim-enzim hormon yang berpengaruh terhadap kesenangannya dia, misalnya endorfin misalnya. Ketika dia berbuka puasa, dia juga mendapatkan asupan gizi yang akan meningkatkan juga hormon di dalam tubuhnya, yaitu hormon serotonin yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat kesenangan dan kegembiraan yang ada dalam diri. Jadi memang berbagai macam plus minus ya, tapi memang di bulan puasa karena puasa ini menjadi bulan yang berkah, sehingga memang menjadi berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lain, terutama dalam berbagai sisi baik kesehatan maupun kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Itu tadi pemirsa paparan singkat dari Mas Aris tentang puasa ya dan kebahagiaan. Jadi bagi pemirsa yang saat ini menjalankan ibadah puasa bisa juga menjadi latihan sebenarnya cara mengakses sebenarnya yang kata Mas Aris dalam psikologi, sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam diri, bukan ada di luar. Baik Mas, kita akan geser sedikit pembicaraan karena Mas Aris kan selain dosen di di prodi psikologi juga kepala lab Mas ya? Kepala laboratorium psikologi. Apa saja Mas aktivitas yang ada di laboratorium? Ya, jadi hampir mungkin 6 bulan terakhir memang alhamdulillah laboratorium kita di IAIN Manado, khususnya di Fakultas Psikologi dan Dakwah, terkait dengan laboratorium psikologi sudah diadakan. Meskipun memang alat-alatnya sementara diproses, peralatannya itu sebagian masih dalam proses untuk pengadaan. Nah, kegiatannya terkait dengan tentunya pelayanan akademik ya, untuk kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang berbasis praktikum. Dan kemudian ada mata kuliah tertentu yang memang harus dilalui dalam dua model. Yang pertama model secara pembelajaran di kelas, dan satunya lagi model secara langsung untuk dipraktekkan secara langsung. Nah, itu sudah berjalan sampai sekarang, mulai dari semester 4 sampai semester 8 yang sempat terlambat semester 8 karena memang menunggu pengadaan alat laboratorium. Berarti lab itu memang dikhususkan untuk mahasiswa psikologi atau ke depan ada agenda atau rencana lain Mas? Nah, untuk sekarang memang masih kebutuhannya internal ya, untuk kebutuhan mahasiswa, untuk kebutuhan akademik. Tetapi memang ke depan kita berencana untuk membuka layanan-layanan yang sifatnya publik ya. Jadi misalnya ada kebutuhan tes psikotes semacamnya yang dibutuhkan oleh orang-orang luar dari pihak-pihak eksternal kampus, ya kami terbuka untuk itu. Dan itu memang sudah menjadi rencana kami ke depan. Tapi mungkin karena ini masih pandemi, jadi fokusnya masih internal dulu untuk kebutuhan akademik mahasiswa. Oke, itu tadi pemirsa bahwa Mas Aris ini sekarang menjabat juga sebagai kepala laboratorium psikologi. Jadi laboratorium psikologi itu memang untuk saat ini masih bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa, tapi ke depan pengembangannya memang bisa untuk umum gitu ya, pelayanan secara umum. Nah, baik Mas Aris, ini barangkali sudah masuk sesi terakhir ini.
kita kembali lagi karena tadi kembali lagi ke tema yang Aris bahas. Barangkali Mas Aris bisa memberikan semacam kesimpulan atau closing statement tentang puasa dan kebahagiaan gitu. Silakan. Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi kesimpulannya mengapa puasa itu berkontribusi terhadap peningkatan kebahagiaan? Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa puasa merupakan salah satu cara untuk mengakses kebahagiaan. Seperti juga hal-hal yang saya uraikan bahwa misalnya seperti puasa itu meningkatkan emosi positif. Kemudian puasa juga itu membuat kita sebagai manusia yang menjalankan ibadah puasa menjadi lebih dekat secara sosial ya, silaturahmi dan terjaga karena ada tadarus, tarawih, buka bersama dan sebagainya. Dan yang terakhir, puasa membuat kita terlibat secara langsung di dalamnya. Kita fokus menjalankan ibadah puasa sampai waktu itu serasa tidak bergerak. Banyak orang yang menjalankan ibadah puasa mungkin 1-2 hari pertama terasa sekali puasanya, tapi ketika sudah berjalan 2-3 hari ke depan, dia mulai tidak terasa dan tiba-tiba dia merasa sudah di akhir atau penghujung Ramadan. Itu membuat kita merasa hanyut dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga secara tidak langsung peningkatan kebahagiaan juga akan terasa. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Mas Aris atas paparannya. Pemirsa, itu tadi paparan singkat tentang puasa dan kebahagiaan. Berikut juga diselingi tadi tentang laboratorium psikologi di IAIN Manado. Pemirsa yang budiman, jika Anda menyaksikan ini dan Anda merasa bahagia, maka kami berharap Anda tetap setia menonton di channel ini. Dan jangan lupa, apa Mas? Jangan lupa subscribe, komen, share, and like. Oke, terima kasih. Itu saja untuk edisi sore hari ini. Selamat berbuka puasa dan selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.